Oke, kita lanjut ke metode update ya teman-teman. Kita mulai dari routing dulu ya. Untuk routing di bawah show deh ya. Jadi di bawah show ini kita tambahin lagi, yaitu kita ganti jadi edit. Ini kita ganti juga metode jadi edit ya. Nggak copy paste aja. Refaktornya nanti kita masukin ke bagian off aja ya, biar nggak kelamaan videonya. Terus ini juga kita tambahin update dan metodenya juga update. Sekarang kita balik ke controllernya dulu. Kita cek dulu di sini untuk edit sama update ada ya. Nah, tapi aku mau metode edit ini view-nya nggak pakai view edit, tapi kita bakal reuse pakai view-nya si create ya. Jadi kita ganti create di sini. Kemudian untuk update, ini source-nya nggak require once ya, tapi header location ya, ke index ya. Ini kita ganti dulu ke index ya. Jadi silakan di pause dulu. Untuk controllernya seperti ini ya sekarang ya. Yang method edit mengarah ke halaman create, dan untuk method update, require once-nya diganti jadi header location ya. Nah, sekarang kita ke modelnya dulu ya. Di sini teacher modelnya mungkin kita tambahin setelah method store deh. Di sini kita tambahin public function. Nah, oke, dia mirip-mirip sama kayak create ya. Kita melakukan bind param di sini, tapi kita nggak ambil resultnya ya. Jadi kita cuma ngambil result manual aja, status sama message sukses. Nah, di sini metode udah jadi update ya. Dan jangan lupa di method update ditambahin request untuk ngambil dari variabel $post ya. Sekarang kita balik ke controller. Di bagian update-nya berarti kita tinggal, nah kurang lebih method update-nya seperti ini ya. Nanti kita tes lah. Kita selesaikan dulu controllernya di sini ya. Silakan teman-teman pause buat nyelesain controller method update ini ya. Kita lanjut ke bagian halaman editnya sekarang. Di sini method editnya tinggal kita tambahin ya. Kita tinggal tambahin error message, kemudian alt input ya, sama seperti halaman create ya. Jadi ketika nanti dia terkena validate, dia bakal menampilkan pesan error sama input lamanya ya. Kemudian kita load juga method show di sini ya dari teacher model, karena kita ingin mengedit ya, kan pasti otomatis data lama ditampilin dulu ya. Jadi kita tampilkan aja di sini pakai method show. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian update dulu. Ya mungkin sih teman-teman bingung ya, teacher store ini apa ya. Jadi teacher store ini adalah sebuah kelas khusus di mana kita akan menghandle validasi di dalam kelas tersebut gitu loh. Jadi sederhananya kita bikin kelas khusus untuk menghandle validasi request dari user gitu loh. Jadi controllernya nggak terlalu tebel lah. Karena kan kalau kita bikin validate pasti if-nya banyak banget ya. Nanti controllernya jadi gendut dan itu jadi nggak bagus gitu loh. Jadi teman-teman di sini tinggal bikin folder baru namanya request aja ya. Terus teman-teman bikin file baru di sini namanya teacher store. Ada kasus terkadang validasi antara edit sama create itu berbeda ya. Jadi di sini kita kasih istilah namanya teacher store. Jadi nama metode kita bawa gitu loh. Nama kelasnya apa, terus nama metodenya apa. Dan di sini kita nggak pakai request ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kalau controller pakai teacher controller, kalau model pakai teacher model, akhirannya kan mengikuti nama direktorinya ya. Nah, kalau request itu tuh terserah mau ngikutin atau enggak. Mau tambahin teacher request store atau teacher store request terserah. Tapi kalau aku lebih prefer pakai aja teacher store. Jadi memberitahu bahwa di folder request itu terdapat validasi untuk class teacher pada method store ya, kurang lebih seperti itulah yang aku tangkap, karena biasanya untuk file request itu nggak ada bawaan request, jadi cuma teacher store, teacher update, seperti itulah. Nah, untuk teacher store kurang lebih isinya seperti ini ya. Dari atas biasalah, baris pertama tak PHP, terus ada namespace, terus di bagian class teacher store hanya ada satu metode ya, yaitu validate. Nah, jadi teman-teman bisa balik ke controller dulu ya kalau misalkan bingung. Jadi yang ada di method store, validasi bisa teman-teman hapus ya. Sini dihapus. Nah, terus teman-teman deklarasikan dua variabel di dalam array ya. Jadi di PHP itu ada fitur ketika sebuah metode mengembalikan return lebih dari satu, itu bisa langsung di store ke dua variabel gitu, atau lebih malah. Dan karena di method validate ini dia mengembalikan dua value ya, ada if validated sama error message ya. Itu berarti di sini kita juga bisa menerima langsung keduanya, kemudian kita store keduanya ke dua variabel yang berbeda, yaitu is validated lagi dan error message. Nah, jadi ini kelihatan lebih simple ya jadinya ya. Kalau misalkan kita pindahin validasinya ke kelas sendiri gitu loh. Ya mungkin di sini teman-teman agak bingung ya, kenapa hal ini bisa terjadi ya. Jadi di PHP itu ada namanya function list. Kemudian di versi PHP, kalau nggak salah versi PHP 7.1, kita nggak perlu pakai function list lagi. Kita bisa melakukan ini langsung. Tapi perlu diingat, nggak semua array itu kadang bisa langsung masuk ke dalam list atau langsung kita store ke variabel. Aku di sini nemu sebuah kendala ya. Aku nggak tahu kenapa. Kalau misalkan ini dibuat langsung, nggak pakai fungsi array values seperti ini ya. Nah, itu tuh dia muncul error gitu loh. Undefined index lah. Dan akhirnya is validated sama error message ini, dia value-nya jadi null. Nah, aku kurang ngerti sih kenapa, Pak, di teacher store ini dia udah jelas-jelas ngebalikin array gitu loh.
Tapi tanpa alasan yang jelas, aku harus convert dia ke aligned variables dulu sih, seperti ini. Nah, baru mau masuk ke dua variabel ini. Sorry, ini list nggak pakai ya. Ya, jadi mungkin nanti di OVA mungkin aku bakal cari sini alasan jelasnya kenapa ya. Kita bakal lanjut dulu. Jadi biarkan seperti ini aja dulu ya. Yang jelas ini kodenya sudah berjalan sih. Nanti kalau nggak percaya mungkin kita bisa testing lagi lah ya lewat unit test. Nah, ini yang store udah kita refactor juga ya. Teman-teman bisa pause dulu kalau misalkan bingung. Intinya hapus validasinya terus ganti sama baris keempat dua ini. Terus teman-teman bikin kelas baru namanya teacher store. Seperti biasa ya, namespace-nya app/request, kemudian nama kelasnya. Kemudian ini method validate-nya. Dari baris 7 sampai baris 35 ya. Silahkan di pause dulu. Kalau bingung di mana foldernya bikinnya, bikin aja di dalam app. Terus teman-teman bikin folder request, terus masukin teacher store-nya atau validasinya ke dalam situ. Oke, kita lanjut. Di sini store udah kita refactor. Sekarang di update-nya juga udah kita terapin ya teacher store. Sekarang kita coba bakal unit testnya dulu deh ya. Untuk integrasi ke front end-nya belakangan deh. Jadi kita ke teacher testnya dulu. Di sini mungkin setelah store deh ya, aku bikinnya di sini public function. Nah, oke, di sini aku langsung bikin dua test case ya. Yang pertama adalah test update can handle valid request. Terus ada test update can handle invalid request. Jadi langsung kita coba tes aja ya. Sebenarnya ini unit testnya mirip sih kayak create ya. Yang membedakan hanya metodenya update dan dia menggunakan ID ya. Dan yang membedakan adalah kita nggak store ke database, tapi kita merubah data yang sudah ada. Jadi di sini aku udah punya data ID 9 ya, sensei3, sensei3gmail.com. Dan mau aku ubah jadi sensei4 dan emailnya sensei4@gmail.com. Mungkin statusnya juga aku ubah deh jadi 0 ya. Sini juga jadi 0 deh. Oke, sekarang tinggal kita tes. Biasa ya kita jalanin komennya, kita coba jalankan di sini. Oh ya, di sini aku jelasin sedikit ya. Oh, sorry, ininya salah ya. Ini nggak pakai S, sorry. Nah, jadi di sini aku sekalian jelasin ya, perlu diperhatikan juga, kayak ada error. Nanti aku perbaiki kalau aku udah selesai jelasin ya. Di yang pertama adalah, di sini kita sudah bermainan dengan database ya. Kalau di PHP tutorial sebelumnya kan aku menjelasin bahwa unit test itu bisa dilakukan tanpa nyalain Laragon ya. Tapi kalau teman-teman masih berkaitan dengan database, udah jalanin query, nah itu tetap ya, MySQL-nya perlu dijalanin. Kalau misalkan MySQL-nya nggak dijalanin, nanti bakal keluar error, refuse to connect ya kalau nggak salah. Jadi tetap bikin tes kalau misalkan sudah bermainan dengan database itu harus nyalain MySQL-nya ya, supaya teman-teman nggak salah nangkep nih. Takutnya nanti aku menjelasin di PHP tutorial sebelumnya, unit test bisa dijalankan tanpa nyalain Apache, tapi ketika teman-teman coba ternyata muncul error connection refuse gitu. Itu karena MySQL-nya nggak nyala ya. Jadi kalau unit testnya udah berkaitan dengan database-nya harus jalanin. Nah, ini juga ada typo sedikit. Oke, ini untuk errornya sederhana ya. Aku lupa satu hal lagi di controllernya. Kita load dulu di sini ya, use app request feature store ya. Nah, lupanya coba ini doang. Balik ke unit test, nyalain comment formnya, tinggal pencet atas, jalanin komen lagi ya. Masih ada failure, valid asserting that true is false. Ini valid request asset true, betul. Oke, setelah debugging agak panjang, mulai ketemu ya masalahnya ya. Jadi di sini kita balik ke tester dulu. Nah, birthdate-nya ini, karena ini kan kita jalanin bareng ya tesnya ya. Karena kemarin kita ketika create nggak kita jalanin bareng sih, jadi nggak ketahuan ya errornya. Jadi birthdate-nya kita coba kosongin ya. Nah, kita coba jalanin lagi ya. Setelah tadi request-nya kita benerin. Oke, update can handle invalid request aman ya. Oke, mungkin teman-teman agak bingung ya, kenapa kemarin create nggak kena error seperti ini, kemudian ketika kita bikin update kena error seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah karena faktor kita jalanin bareng tesnya. Ini kita jalanin bareng, dan di sini ada setting $post birth date 99 bulan 3 tanggal 3. Jadi kalau misalkan ini cuma di komen, ya otomatis dia bakal pakai value yang lama ini. Karena kita nggak ngereset variabel $post itu. Jadi seharusnya di sini, ya setelah aset itu kita ganti, kita tambahin sini $post sama dengan array kosong mungkin. Kalau misalkan mau bikin komen seperti ini. Tapi kalau nggak mau, ya sudah dibikin birth date-nya jadi value kosongan seperti ini. Insight baru nih, aku juga baru pertama kali kena error seperti ini ya. Atau maksudnya kena kasus seperti ini ya. Bukan error sih sebenarnya, tapi jadi nggak sesuai ekspektasi aja unit test kita ya. Kita lanjut. Sekarang unit testnya udah oke ya. Untuk update can handle valid request aman. Untuk update can handle invalid request aman. Kita cek ke database, refresh, Sensei 4 juga ya. Sensei 3 berubah jadi Sensei 4. Statusnya juga 0. Sesuai dengan testing yang valid request, Sensei 4. Kalau invalid request masih Sensei 3 ya, meskipun statusnya 0. Kita coba integrasikan view-nya. Sekarang kita ke folder view, di bagian teacher ada create,
Di sini kita bakal kasih kondisional juga ya. Kalau kemarin kan kita otak-atik halaman show-nya ya. Sekarang kita otak-atik halaman create-nya supaya dia bisa digunakan juga atau digunakan kembali oleh metode edit. Nah, oke, mungkin perubahannya agak banyak ya di sini ya. Yang gampangnya sih, teman-teman tinggal ke bagian value. Kalau misalkan nggak pindah ke bawah, teman-teman pindah ke bawah deh, biar nggak kepanjangan ya. Setelah alt input, teman-teman tambahin tanda tanya sekali lagi, kemudian tambahin dolar data edit. Kenapa dolar data edit? Ya karena di controllernya, di method edit, di sini ada data edit. Jadi kita bakal akses data edit itu di view create. Mungkin teman-teman agak bingung ya, kenapa logiknya seperti ini ya. Jadi alt input dicek dulu, baru dia ngecek data edit. Jadi gampangnya atau sederhananya, alt input itu dia kan nggak bakal keisi ya kalau misalkan user nggak melakukan kesalahan pengisian form ya kan. Sementara data edit, kalau kita ngakses halaman edit, kan pasti data editnya keisi ya. Jadi alt input ini ketika akses create atau akses edit itu pasti null. Bukan null malah, undefined, variabelnya nggak ada. Nah, tapi data edit itu pasti ada kalau kita ngakses halaman edit. Nah, tapi kalau kita akses halaman create, kan dua-duanya nggak ada nih. Ini invalid atau undefined ya. Ini juga undefined, maka akan lari ke string kosongan. Ya, jadi cara bacanya begitu ya. PHP, jika variabel alt input ada, maka cetak alt input. Tapi jika alt input tidak ada, maka cetak data edit. Jika variabel data edit juga undefined, maka cetak string kosongan. Ya, jadi untuk pengganti iset ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin sering baca tutorial di internet pakai iset, di sini kita bisa pakai 2 kali tanda tanya ya, supaya nggak terlalu panjang. Jadi kita nggak perlu nulis iset terus-terusan. Jadi sekali lagi teman-teman tinggal ganti value-nya aja. Setelah alt input, teman-teman tambahin data edit. Ya, untuk array indeksnya sama, full name ya full name, gender ya gender, email ya email. Oke, mungkin untuk yang gender sama status teman-teman ubah di sini aja ya, di bagian gender old file sama status old file. Ya, tinggal tambahin data edit gender di sini. Terus di bagian actionnya juga ya, ini aku sengaja kasih enter ya supaya teman-teman nggak terlalu ke samping ya bacanya. Jadi yang perlu diubah cuma data action, teman-teman pause aja ya di sini. Ini logiknya sama kayak di routing. Terus di bagian value, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Intinya yang diganti action, bagian form, kemudian value-nya tinggal tambahin data edit ya. Di pause aja, teman-teman sandingkan kode yang ada di komputer teman-teman ya. Kelihatannya aman sih ya, kita tinggal testing ke browser ya. Kalau kita cek lagi di controller, oke ini udah mengarah ke create ya. Berarti kita tinggal testing ke browser aja. Sekarang kita coba balik ke browser, ini aku refresh dulu ya. Kita belum refresh nih. Kita coba ke halaman edit. Nggak ada error, tapi jenis kelamin sama status jadi agak sedikit bermasalah ya. Kenapa bermasalah? Kita balik ke codingan dulu ya. Kita coba ke method edit. Nah, di sini kita pakai method show. Kalau kita lihat di method show di teacher model, kita lihat ke method show-nya. Nah, ini. Di sini kita override value status sama gender jadi sebuah string. Sementara ketika kita membuat sebuah form, kan nggak mungkin ya kita tulis laki-laki, perempuan gitu kan. Nah, bisa dilihat sini data value-nya itu L ya, atau value-nya dari drop down itu L sama P. Begitu juga dengan status 1 sama 0 ya. Itu berarti kita perlu perubahan sedikit di sini ya. Bagian teacher model, teman-teman tinggal ganti aja. Di sini kan as gender ya, supaya nggak override. Teman-teman tinggal ganti di sini jadi gender string dan statusnya juga jadi string. Jadi menandakan maksudnya adalah ini kolom status tapi berbentuk string gitu loh. Jadi kurang lebih cara bacanya begitu ya. Nah, tapi setelah kita ubah method show ini dari model teacher, kalau kita balik ke browser, ini tombol kembalinya belum work ya. Jadi nanti aku beri sekalian deh. Kita ke halaman index, terus kita coba klik view. Nah, jenis kelamin sama statusnya jadi bukan string. Nah, di sini kita perlu perbaikan lagi sekali lagi. Balik ke codingan, kemudian kita ke view show. Di sini kita tinggal ganti aja di bagian atas ya. Di sini ada gender string. Kemudian untuk statusnya kita tambahin juga string. Balik ke browser, refresh, udah. Balik lagi aman ya, laki-laki dan jadi tidak aktif. Kembali kita ke halaman edit. Ini tombol kembalinya kita benerin dulu deh ya. Untuk tombol kembalinya kita nyontek bagian show aja ya. Kan sama-sama ngarahin ke index. Ini kita copy paste. Terus ke halaman create. Kembalinya kita ganti jadi aktif. Refresh. Kembali. Udah aman ya. Tombolnya sudah berjalan. Sekarang kita coba testing lewat front end-nya. Ini kita ganti jadi Sensei 3. Kita ganti jadi Sensei 3. Statusnya kita ubah jadi aktif. Misalkan tipe Depok K-nya jadi 2. Simpan. Nah, aman ya. Berubah jadi Sensei 3. Namanya juga jadi Sensei 3. Kita lihat di sini tempat lahirnya. Oh, sorry. Soalnya kita ngeliatnya nggak di halaman edit ya. Tapi di halaman index. Di sini tempatnya Depok ya. Tipe Depok kakak. Kita kembali. Kita coba edit lagi. Kita benerin jadi Depok aja. Simpan. Kita view. Nah, aman ya. Sudah balik ke Depok. Kita coba-coba dulu di sini. Misalkan
nama lengkapnya nggak diisi, simpan. Nah, errornya muncul ya. Gitu juga dengan yang lainnya. Out inputnya juga ke bawah ya. Di sini kita tulis Depok, tapi kalau misalkan email sama nama lengkap yang nggak diisi, Depoknya tetap ya. Atau mungkin Depoka, typo misalnya ya, aman. Out inputnya aman, error message-nya aman. Oh, tapi di sini masih tambah guru nih. Kita bisa ke sini, kita tinggal tambahin aja ya str contents ini, kita tambahin di sini. Kalau misalkan halaman yang mengandung create di URL-nya, kita kasih tambah guru. Kalau enggak, di sini kita jadi ubah data guru deh ya. Berarti source-nya itu bukan tambah guru ya, tapi tambah data guru juga ya. Biar enak dibaca lah. Tambah guru aneh juga. Ini setelah di save ada error sedikit sih ya. Tulisannya unmatched. Ini PHP-nya nggak perlu dan kayaknya tanda kurungnya kurang satu sih. Oh sorry. Oh source-nya nggak pakai tanda kurung di sini ya. Jadi koma di sini save. Nah aman ya. Berarti ini H2-nya nggak perlu kita hapus sih. Tambah guru aja yang kita hapus. Kita masukin ke dalam tag H2 ya, kode yang tadi ya. Oke, balik ke browser, refresh, aman ya, ubah data guru ya. Kita tes lagi, sekali lagi misalkan, oke aman, ini sengajain typo, simpan aman, lihat ke view, Depok ya, kembali, edit lagi, Depok, simpan, view, aman ya, Depok. Oke, nanti setelah video ini berarti kan secara nggak langsung ini CRUD-nya udah jadi ya untuk satu CRUD master data yaitu tambah guru ya atau data guru lah. Oke, nanti di episode selanjutnya kita bakal coba otak-atik dulu atau refactor dulu modul guru ini ya supaya nanti di modul-modul lainnya jadi lebih rapih gitu loh. Dan sebetulnya di bagian formnya juga ada yang kurang ya. Kita masih belum nambahin CSRF token ya. Jadi mungkin nanti kita bakal benerin juga itu di formnya ya supaya lebih aman lagi. Kita bakal lanjut refactor dulu atau lebih tepatnya menyempurnakan lagi modul guru ini di video selanjutnya.